Dari berbagai peristiwa di seputar kritik BEM UI kepada Jokowi yang menyebutnya sebagai the king of lip service, kita bukan saja melihat semakin kuatnya positioning UI sebagai satpam yang mengamankan kekuasaan, tapi juga adanya seorang calon guru besar gagal, Ade Armando, yang bisa menghina mahasiswanya dengan sebutan pandir dan bahkan mempertanyakan jangan-jangan mereka masuk UI lewat jalur sogok menyogok. Semakin kentara bahwa Ade Armando memang tidak layak menjadi seorang guru besar karena dia menghina alma maternya sendiri. Dengan mengeluarkan rangkaian tweet tentang Jokowi sebagai king of lip service. Sempat beredar kabar bahwa dia bersembunyi di safe house. Kemudian beredar cerita bahwa akun-akun para pengurus BEM diretas. Tentu saja cerita ini kemudian diikuti dengan narasi bahwa ada pembungkaman kebebasan akademik di negara ini. Buat saya sih, ini cuma drama yang dibuat-buat. Dan ini membuat saya semakin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan BEM UI? Mood publik ini menyebabkan para politisi dan pejabat negara itu akhirnya melockdown dirinya, takut untuk bertemu dengan mahasiswa. Jadi itu tandanya kan, jadi bukan takut karena COVID, tapi takut karena stupid gitu. Dan Presiden Jokowi juga dianggap lip service baru. Jadi problemnya adalah bolak-balik soal lip service. Karena gejalanya dari awal yang disebut past event, peristiwa-peristiwa sebelumnya itu menunjukkan memang Presiden Jokowi tidak mungkin keluar dari politik lip servicing. Dan ini yang kita sebut tadi moodlik, artinya kadang-kala publik nggak mood dengan Presiden ngoceh sesuatu tuh. Karena publik juga udah tahu, dengan cepat-cepat publik tahu bahwa Presiden menyuruh wartawan istana untuk mewawancarai dia tuh. Memang kalau kita lihat Twitter ya resmi dari BEM UI itu ada pro cons di situ ya. Publik itu terbelah. Ya kelihatan banget. Ya ada yang mencaci maki BEM UI. Intinya ada yang bilang, kenapa sih nggak disalurkan lewat saluran resmi? Kebayang aja sama gue ya kalau disalurkan lewat saluran resmi itu misalnya datang ke istana, memenuhi undangan presiden. Ya itu mah udah masuk jebakan Batman, bro. Pedas, mahasiswa UGM menegur pernyataan BEM UI Ade Armando. Nilai C-. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando memberikan komentar pedas atas tindakan yang dilakukan mahasiswi UGM. Menurut Ade Armando, mereka mengekor dengan apa yang dilakukan BEM UI. Ade Armando kemudian meledak dan menyebut mahasiswa UGM meraih nilai C-. Mahasiswa UGM juga merasa harus heroik dengan mereka mengekor karya BEM UI nilai C. Begitulah kata Ade Armando Rabu 30 Juni. Ade Armando juga mengunggah pernyataan Aliansi Mahasiswa UGM atau UGM Bergerak yang mencuit. Selamat kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi atas pencapaian dan prestasinya sehingga dapat meraih 2 gelar terbaik yang diberikan oleh kami mahasiswa. Indonesia Maju Berani Kritis Bergerak sambil melampirkan poster The King of Lip Service karya BEM UI. Sementara sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya angkat bicara mengenai kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang menyebutnya the king of lip service. Jokowi menilai kritikan mahasiswa adalah bentuk ekspresi yang diperbolehkan di negara demokrasi. Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi dan kritik itu boleh-boleh saja. Dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa yang berekspresi. Begitulah ujar Jokowi seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden Selasa 29 Juni. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, kritik harus disampaikan dengan tata krama dan sopan santun. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, budaya kesopan santunan. Saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting kita semuanya bersama-sama fokus penanganan pandemi COVID-19. Begitulah tutur Jokowi. Selain itu, Jokowi mengaku memang telah lama dirinya diejek berbagai pihak. Menurutnya mantan wali kota Solo itu hal tersebut tidaklah masalah. Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelamar-kelamar, ada yang bilang saya itu pelongo-pelongo, kemudian ganti lagi ada yang ini saya otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya bebek lumpuh. Baru-baru ini ada yang bilang saya ini bapak babi panggang. Terakhir ada yang menyampaikan saya ini the king of lip service, tegas Jokowi. Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan tanggapan terhadap kritik yang dilayangkan BEM UI kepadanya. Jokowi memandang bahwa kritik mahasiswa itu hanyalah sebuah bentuk ekspresi mahasiswa yang tidak seharusnya dihalangi. Selain itu, menurut Presiden, kritik bukanlah sesuatu yang dilarang di negara demokrasi seperti Indonesia.
Video tanggapan yang dipublikasikan di kanal YouTube Sekretariat Presiden itu juga diunggah di akun Instagram juru bicara Jokowi, Fajrul Rahman. Presiden Jokowi mengatakan ia telah terbiasa menghadapi lontaran kritikan. Kepala negara itu pun mengakui banyaknya julukan yang diberikan publik terhadapnya. Selanjutnya, kritikan terbaru datang dari kalangan mahasiswa di BEM UI yang menyebutnya sebagai the king of lip service. Jokowi menilai kritikan itu sebagai suatu hal yang biasa, sekedar wujud ekspresi mahasiswa yang sama sekali tidak dilarang. Meski demikian, ia mengingatkan untuk melontarkan kritik perlu disertai tata krama sesuai dengan budaya Indonesia. Jokowi mengungkapkan bahwa yang terpenting untuk sekarang ialah kerjasama dalam melawan pandemi COVID-19. Tapi yang saat ini penting kita semua bersama-sama fokus penanganan COVID-19. Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia ramai-ramai angkat bicara terkait kepemimpinan Presiden Jokowi dan sikap Rektorat Kampus Universitas Indonesia yang memanggil pengurus BEM UI. Kali ini BEM dari 2 kampus di Sulsel ikut bersuara. Pemanggilan pengurus BEM UI oleh Rektorat usai mengkritisi Presiden Jokowi dinilai sebagai salah satu bentuk pembungkaman demokrasi dan kampus merdeka. Selain itu, mahasiswa mengkritik Jokowi karena dinilai tidak pernah menepati janji-janjinya. Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kota Makassar, Taufik Hidayat, mengaku birokrasi dari kampus UI telah kehilangan independensi dan anti kebebasan berekspresi. Pemanggilan BEM itu sangat disayangkan selaku bagian dari pengurus BEM. Ia mengecam tindakan tersebut. Pemanggilan pengurus BEM UI itu terkait kritikan yang dilontarkan melalui medsos akun Instagram. Dalam akun resmi BEM UI terdapat foto Presiden Joko Widodo dengan tulisan King of Lip Service. Menurut Taufik, kritikan ini merupakan hal wajar dari mahasiswa selaku agent of control. Hanya saja sikap yang ditampilkan kampus UI malah memperlihatkan pengkhianatan terhadap kebebasan berekspresi. Rektorat UI dinilai telah mencederai kampus sebagai institusi pendidikan yang seharusnya merawat nilai-nilai demokrasi. Ini adalah kegagalan birokrasi di UI dan hal ini harus dipertanggungjawabkan. Rektor UI lebih baik mundur saja, karena telah gagal mengurus kampus sebagai institusi pendidik yang harusnya independen, bebas dari pengaruh kekuasaan. Sementara Ketua BEM Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Darmawan, menganggap kritikan terhadap kinerja Jokowi merupakan hal wajar. Karena kondisi saat ini tidak sesuai apa yang dijanjikan Jokowi. Bahkan kebijakan Jokowi menurutnya tidak membawa dampak langsung bagi masyarakat. Memang realitas hari ini Presiden kita seolah-olah dipersilakan mengkritik dan mengeluarkan argumen. Tapi itu seolah-olah sebuah paradoks yang terjadi. Sehingga apa yang dilakukan dari BEM UI hari ini adalah sebuah langkah yang nyata di tengah krisis moral bangsa ini. Begitulah ucapnya. HMI MPO serukan revolusi 2021. Jokowi cukup pimpin Indonesia 7 tahun saja. Setelah ramai BEM UI yang memberi gelar Jokowi the King of Lip Service, kini muncul seruan untuk melakukan revolusi Indonesia 2021 yang didengungkan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam MPO, Afandi Ismail. Seruan ini sendiri bertujuan untuk mengajak masyarakat objektif dan independen dalam melihat situasi bangsa dan negara yang sedang mengalami keterpurukan multidimensi. Keterpurukan itu ditandai dengan hutang luar negeri telah mencapai 6.500 triliun rupiah, kemiskinan yang kian meningkat hingga nasib pendidikan yang tidak jelas. Dijelaskan Afandi Ismail, keterpurukan ini bukan baru terjadi di saat pandemi, tapi sejak Presiden Jokowi memimpin di tahun 2014. Jadi sebenarnya bukan baru terjadi karena pandemi, tapi sebenarnya sudah terjadi dan tercatat, kalau mau objektif dan jujur, sejak Jokowi memimpin 2014. Demikian ia menegaskan. Atas alasan itu, ia yakin kepercayaan publik akan menurun sekalipun pemerintah memiliki banyak dalih untuk menyatakan Indonesia dalam keadaan aman. Sebagai solusi, Presiden Jokowi harus satria meninggalkan jabatan yang diemban saat ini. Jadi menurut saya 7 tahun Pak Jokowi memimpin sudah cukup. Pak Jokowi gentleman saja. Kalau tidak sanggup, lebih baik mundur. Ngapain bertahan kalau hanya menambah derita rakyat? Begitulah lanjutnya.
Afandi mengurai bahwa HMI sebagai organisasi yang terus mengawal keberlangsungan bangsa dan negara mengajak rakyat dan elemen perubahan untuk ikut dalam panggilan revolusi. Menurutnya semua elemen harus bersatu melawan oligarki politik dan konglomerasi asing. Penerbitan poster Jokowi The King of Lip Service dari BEM UI harus menjadi momentum. Apalagi eskalasi di kalangan mahasiswa seluruh Indonesia juga sudah mengikat. Apalagi eskalasi di kalangan mahasiswa seluruh Indonesia juga sudah meningkat. HMI harus bersama BEM, buruh, petani, elemen kampus, dan yang merasa memiliki Indonesia bersatu. Saya kira memang negara sudah dikuasai asing, terbentuk oligarki politik, dinasti politik, dan konglomerasi asing yang menghegemoni. Dan simpulan saya, Jokowi bagian dari itu. Begitulah tutupnya.